Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Syukurlah semuanya pada dalam keadaan baik dan sehat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan berkumpul bersama di kelas ini untuk belajar fisika bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Yura, silakan memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yura. Saat ini Ibu akan memulai absen dulu ya. Dera, Hadir, Bu. Mira, Hadir, Bu. Yura. Hadir, Bu. Oke, bagus. Sudah hadir semuanya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin rapikan tempat duduknya. Kemudian persiapkan alat tulis, handout, dan juga buku catatan kalian di atas meja. Kemudian, fokuskan pikiran kalian di kelas ini ya. Sudah siap kan? Siap, Bu. Baik, anak-anak, senang sekali kita dapat bertemu untuk belajar fisika. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai konsep dasar getaran harmonis sederhana dan besaran fisiknya. Ada yang masih ingat apa itu getaran harmonis sederhana? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, Yura, dipersilakan. Getaran harmonis sederhana adalah gerak periodik bolak-balik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap yang memiliki titik setimbang. Ya, terima kasih banyak Yura. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Baik, silakan Mira. Getaran harmonis sederhana memiliki persamaan gerak yang berbentuk sinusoidal. Baik, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Yura dan Mira. Sudah benar bahwa getaran harmonis sederhana atau biasa disingkat dengan GHS merupakan gerak periodik bolak-balik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap yang berpusat pada satu titik setimbang dan persamaan pergerakannya berbentuk sinusoidal. Nah, saat ini kita akan belajar lebih dalam mengenai gaya pemulih getaran harmonis sederhana. Tolong diperhatikan dengan baik ya, agar kalian dapat memahami keseluruhan materi pada hari ini. Baik, Bu. Silakan siapkan penggaris besi kalian yang sudah Ibu ingatkan kemarin di WhatsApp grup dan letakkan salah satu sisi di atas meja seperti gambar berikut. Kemudian, ujung sisi selanjutnya coba ditarik. Apa yang terjadi? Penggarisnya bergerak, Bu. Saya, Bu. Penggarisnya bergerak ke atas dan ke bawah, kembali ke atas lagi, Bu. Iya, benar sekali. Mengapa penggaris tersebut dapat bergerak demikian? Ada yang bisa menjawab? Dera mungkin ingin menjawab? Mohon maaf, saya tidak tahu, Bu. Ya, tidak apa-apa kalau kalian masih belum tahu. Kasus tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, sehingga kalian bisa memahami lebih dalam mengenai besaran dalam fenomena kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi penggaris tersebut dapat bergerak demikian. Jika kalian mengikuti kegiatan ini dengan baik, maka kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan gaya pemulih pada sistem bandul dan pegas secara horizontal dan vertikal dengan baik. Yang kedua, mampu membuktikan adanya gaya pemulih pada sistem bandul dan juga pegas. Yang ketiga, mampu memecahkan permasalahan mengenai gaya dan getaran pada sistem pegas dan bandul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu melaksanakan percobaan getaran harmonis pada pegas dengan baik. Yang kelima, mampu menyimpulkan hasil interpretasi data dengan menggunakan grafik untuk membandingkan dengan konsep gaya pemulih dengan besaran lainnya pada gerak harmonis pegas. Dan yang terakhir, mampu menyimpulkan hasil interpretasi data percobaan dengan laporan tertulis hasil kerja dengan tepat dan mempresentasikan di kelas. Baik, Bu.
Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, kalian tentu menangkap apa saja kira-kira materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita ada 2 kegiatan inti. Yang pertama, diskusi, dan yang kedua adalah melakukan eksperimen. Untuk penilaian yang akan dilakukan pada hari ini ada 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dalam diskusi dan tes di akhir jam pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan pada kegiatan eksperimen. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk penilaian sikap dibagi menjadi 3, yaitu penilaian diri yang dinilai oleh kalian sendiri, kemudian penilaian teman sejawat yang dinilai oleh teman sekelompok kalian, dan yang terakhir adalah penilaian dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, anak-anak, Ibu memiliki tayangan animasi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang animasi ini? Gelombang sinusoidal, Bu. Ya, bagus sekali Mira. Gelombang sinusoidal ini mempresentasikan permulaan dari adanya getaran harmonis sederhana pada bandul, bahwa bandul mengalami gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama. Sama halnya dengan gelombang sinusoidal yang selalu kembali ke titik setimbang. Nah, berdasarkan demonstrasi sederhana yang telah kalian lakukan tadi mengenai penggaris besi yang kalian gerakkan, apa ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Jura. Lalu, apa hubungannya penggaris yang kami demonstrasikan tadi dengan gelombang sinusoidal? Pertanyaan yang bagus sekali dari Yura. Ada yang lain? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, silakan Mira. Apakah benar penggaris yang didemonstrasikan tadi termasuk getaran harmonis sederhana? Wah, pertanyaan yang sangat bagus juga dari Mira. Dera, kenapa kamu diam? Apa yang kamu bingungkan? Saya masih bingung, Bu, sebenarnya penyebab penggaris yang digerakkan tadi dapat bergerak demikian, bolak-balik gitu, Bu. Wah, pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu ini ya jawabannya. Jadi pertanyaan ini akan Ibu jawab setelah kita melakukan diskusi kelompok dan eksperimen. Untuk pembagian kelompoknya, silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian yang minggu lalu sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Setelah itu, silakan kalian berdiskusi mengenai pertanyaan dari ketiga teman kalian tadi. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Pengerjaan LKPD ini dapat kalian kerjakan dengan mencari dari sumber manapun, baik handout atau buku lainnya, maupun kalian bisa browsing dari internet yang merupakan sumber belajar relevan dengan materi hari ini. Waktu pelaksanaan diskusi hanya 20 menit saja. Mohon dikondisikan untuk tiap kelompok berdiskusi dengan baik. Setelah diskusi selesai, nantinya kalian akan ada perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian, bagian tidak kebagian presentasi kelompok tetap harus menanggapi secara aktif, boleh dengan memberikan pertanyaan atau mungkin sanggahan yang sesuai dengan hasil diskusinya sendiri. Dimohon untuk dipersiapkan dengan baik siapa saja yang akan menjadi perwakilan presentasi tiap kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, untuk jawabannya apakah boleh langsung dituliskan di LKPD, Bu, atau ditulis di buku catatan saja? Oke, untuk jawabannya kalian bisa langsung menuliskan di LKPD saja ya anak-anak. Baik, Bu. Jika sudah dimengerti, silakan untuk memulai diskusinya sekarang. Baik, Bu. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kelompoknya Yura maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain harus menyimak dan bersiap-siap memberikan tanggapan. Baik, Bu.
Terima kasih untuk kelompok Yura yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus dan menarik. Silakan untuk kelompok lain yang tidak mempresentasikan dapat memberikan tanggapan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya menanggapi presentasi dari Yura bahwa alat penggaris itu bukan termasuk getaran harmoni sederhana. Yang termasuk getaran harmoni sederhana itu gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangannya pada penggaris yang telah didemonstrasikan tadi. Bagus sekali, Mira. Silakan untuk kelompok Yura menanggapi pertanyaan dari kelompok Mira. Baik, Bu. Kami ucapkan terima kasih kepada Mira yang telah menanggapi hasil diskusi kelompok saya. Setelah kami teliti kembali pada sumber yang saya baca, ternyata benar yang termasuk getaran harmoni sederhana tadi adalah gerak yang terjadi dari penggaris yang telah kita demonstrasikan tadi. Jadi bukan alatnya, tetapi gerak yang terjadi pada penggarisnya. Baik, kami akan segera menindaklanjuti hasil diskusi kami sebagai bahan perbaikan. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak atas semua tanggapan dan juga masukan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada kelompok Yura yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan buat Yura beserta kelompoknya. Silakan kelompoknya Yura dapat kembali ke bangku kalian masing-masing. Baik, Bu. Untuk hasil diskusi kelas pada hari ini dapat dijadikan sebagai bahan revisi hasil diskusi yang telah kalian lakukan sebelumnya pada masing-masing kelompok. Kemudian kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD, yaitu eksperimen gaya pemulih pada pegas dengan menggunakan pad Colorado yang ada di laptop atau Android kalian. Untuk prosedur kegiatannya telah tersedia dalam LKPD, silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Kemudian pengambilan data selama 10 menit. Data yang sudah didapatkan dari hasil eksperimen dapat langsung ditulis pada tabel data pengamatan yang tersedia pada LKPD. Untuk pelaksanaan eksperimen, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, apakah ini nanti ada laporan hasil praktikumnya ya? Iya Dera, untuk laporan tertulis hasil dari eksperimen yang akan dilakukan pada hari ini akan dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi pada pertemuan hari ini hanya untuk pengambilan data dan juga proses hasil analisis data kalian. Kemudian untuk penyusunan laporan tertulis secara lengkap dapat dilakukan di luar jam pembelajaran saat ini. Untuk dasar penilaian laporannya akan saya kirimkan melalui WhatsApp group. Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, silakan dimulai eksperimennya. Berikut merupakan LKPD mengenai percobaan getaran harmoni sederhana pada pegas berbantuan pad Colorado. Di sini ada 2 percobaan dan dalam LKPD ini dilengkapi dengan identitas siswa, identitas materi pokok, ada KD dan IPKD. Selanjutnya juga disediakan petunjuk belajar, tujuan, dasar teori, dan untuk selain dasar teori juga disediakan alat dan bahan, langkah percobaan, analisis data, pembahasan, dan juga kesimpulan. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan pengambilan data. Silakan kalian melakukan diskusi untuk menambahkan atau merevisi hasil diskusi yang telah kalian lakukan di awal pembelajaran tadi berdasarkan hasil diskusi kelas. Kemudian kalian dapat melakukan analisis data dari data pengamatan yang telah kalian dapatkan dari eksperimen ini. Kegiatan ini dilakukan selama 20 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik. Kalau begitu, silakan dimulai diskusinya. Oke anak-anak, waktu diskusi telah usai. Silakan kalian simak dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting melalui penguatan materi dari Ibu yang akan Ibu tayangkan dari video ini. Apakah kamu pernah bermain ayunan? Bagaimana ayunan itu bergerak? Ayunan itu bergerak secara teratur ke atas dan ke bawah, balik lagi ke atas dan ke bawah dengan harmonis, sampai hukum semesta membuat ayunan tersebut berhenti secara perlahan, disebabkan gesekan udara.
kita akan mempelajari fenomena alam dan benda yang bergerak secara harmonis. Apa itu gerak harmonis? Orang yang bermain ayunan ke atas dan ke bawah secara teratur disebut sedang melakukan gerak harmonis. Nah, menurut kalian, selain orang yang bermain ayunan, apalagi kejadian atau benda yang bergerak harmonis? Bandul, Bu. Benar, Bu. Betul sekali. Bandul yang bergerak ke kanan dan ke kiri, kembali lagi ke kanan dan ke kiri disebut gerakan harmonis. Pegas pada shock breaker di kendaraan berayun naik turun lalu naik lagi dan turun lagi disebut gerakan harmonis. Jadi, apa yang dimaksud gerak harmonis? Gerakan yang teratur, Gerakan yang berulang. gerakan yang harmonis. Ya, semua benar. Gerak harmonis adalah gerak yang selaras atau teratur. Teratur berarti terjadi tidak sekali, tapi berulang-ulang dengan gerakan yang sama. Kanan kiri, atau atas bawah. Gerak itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terdapat beberapa persamaan pada getaran harmonik. Pertama, persamaan simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Besarnya omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Dengan Y adalah simpangan satuannya meter, A amplitudo atau simpangan terjauh juga dalam meter, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, T waktu satuannya sekon, theta sama dengan omega T tambah theta 0 adalah sudut fase. Theta 0 sudut fase awal, keduanya dalam satuan radian. F frekuensi satuannya Hz dan T periode dalam sekon. Persamaan kedua adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt sama dengan d A sin omega T tambah theta 0 per dt, sehingga diperoleh V sama dengan omega A cos omega T tambah theta 0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T tambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A. Dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum keduanya dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt sama dengan d omega A cos omega T tambah theta 0 per dt. Sehingga A sama dengan min omega A kuadrat sin omega T tambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega T tambah theta 0 sama dengan 1. A max sama dengan min omega A kuadrat. A adalah percepatan dan A max percepatan maksimum. Keduanya dalam satuan meter per sekon kuadrat. Adapun hubungan kecepatan, amplitudo dan simpangan ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Dengan V adalah kecepatan getaran harmonik satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, A amplitudo dalam meter, dan Y merupakan simpangan dalam satuan meter. Selanjutnya, kita mengetahui sudut fase, dan beda fase dalam getaran. Jika sebuah benda bergetar harmonis dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Sudut fase dibagi sudut satu putaran disebut fase getaran, sedangkan selisih dua fase getaran disebut beda fase.
Berikut ini persamaan untuk menentukan sudut fase, dan beda fase getaran. Sudut fase dirumuskan dengan theta sama dengan omega T tambah theta 0 sama dengan 2pi ft tambah theta 0 sama dengan 2pi T per T tambah theta 0. Fase getaran dituliskan dalam persamaan V sama dengan theta per 2pi sama dengan T per T tambah theta 0 per 2pi. Dan beda fase dirumuskan dengan delta V sama dengan V2 kurang V1. Delta V sama dengan T2 per T kurang T1 per T sama dengan delta T per T. Oke teman-teman, itulah persamaan-persamaan pada getaran harmonik. Selanjutnya, kita akan membahas getaran harmonik pada pegas dan bandul. Pertama, getaran harmonik pada pegas. Sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisinya semula. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisinya semula inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fp sama dengan min K delta X. Fp merupakan gaya pemulih satuannya Newton, K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Karena F sama dengan 1 per T, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Dengan M massa pegas dalam kilogram, T periode pegas satuannya sekon, dan F frekuensi pegas satuannya Hz. Berikutnya, getaran harmonik pada bandul. Besarnya gaya pemulih pada bandul dirumuskan dengan Fp sama dengan min mg sin theta. Fp gaya pemulih satuannya Newton, M massa bandul dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan theta sudut simpangan. Periode pada bandul dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensi F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, dengan L panjang tali dalam meter. Nah, setelah kalian memahami materi yang Ibu berikan melalui tayangan video tadi, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan singkat materi dan juga evaluasi pembelajaran pada hari ini dari salah satu perwakilan kelompok. Siapa yang ingin mengajukan diri? Sepertinya Ibu ingin mendengar suara dari Dera yang tadi masih terkesan lebih diam di antara teman-teman yang lainnya. Apakah Dera bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Kesimpulan pertama, getaran harmonis sederhana atau GHS merupakan gerak periodik bolak-balik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap yang berpusat pada titik setimbang dan persamaan pergerakannya berbentuk sinusoidal. Selanjutnya, contoh dari penerapan getaran harmonis sederhana adalah ayunan yang biasa dipakai pada anak TK dan juga contoh lainnya yaitu per. Selain itu, adanya gaya pemulih pada benda yang menyebabkan benda dapat melakukan getaran harmonis sederhana, di mana persamaan gaya pemulih pada bandul adalah F sama dengan negatif mg sin theta, dan gaya pemulih pada pegas adalah F sama dengan negatif K delta X. Persamaan gaya pemulih pada bekas telah dibuktikan sesuai dengan hasil eksperimen yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya, untuk pembelajaran pada hari ini, menurut saya sangat bagus Bu dan produktif sekali. Saya menjadi semangat belajar.
karena sudah banyak variasi media pembelajaran yang dilakukan. Saya juga menambah banyak pengetahuan konsep melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, dan juga eksperimen pada hari ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dera telah menyampaikan kesimpulan dan juga pendapatnya pada pembelajaran hari ini. Silakan sebagai kegiatan akhir dari inti kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar instrumen penilaian pengetahuan yang berisi soal uraian yang harus kalian kerjakan secara individu. Ibu berharap kalian mengerjakannya dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Waktu pengerjaan tes tulis adalah 15 menit dan jawabannya langsung ditulis pada lembar soal. Nah, ini Ibu akan membagikan lembar pengerjaan tesnya. Pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Berikut merupakan soal penilaian pengetahuan siswa getaran harmonis sederhana, di mana dengan topik gaya pemulih getaran harmonis sederhana, waktu pelaksanaan 15 menit, dan penilaian ini disediakan 2 soal berupa esai. Baik, terima kasih anak-anak. Waktu pengerjaan tes tulis sudah habis. Saya minta tolong Yura membantu Ibu untuk mengumpulkan lembar instrumen ke meja Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan penilaian sikap diri sendiri dan juga penilaian sejawat. Untuk penilaian diri, kalian isi sesuai dengan hasil dari pengamatan dan pencapaian diri kalian. Sedangkan untuk penilaian sejawat, kalian menilai anggota dari satu kelompok kalian. Kemudian, jika sudah selesai perwakilan dari tiap kelompok memberikan lembar penilaiannya kepada Ibu. Waktu penilaian hanya 5 menit, silakan mulai menilai. Berikut merupakan penilaian hasil belajar. Penilaian dilakukan oleh penilaian guru, penilaian diri siswa, dan juga penilaian sejawat. Pada penilaian diri siswa, terdapat 5 aspek yang harus dinilai. Disediakan juga identitas siswa dan kolom penilaian. Selanjutnya, mengenai penilaian teman sejawat juga dilengkapi dengan identitas, kelompok, dan nama penilai. Untuk kolom penilaian, disediakan nama anggota kelompok yang dinilai dan juga aspek-aspek yang dinilai. Waktu penilaian sudah selesai, silakan perwakilan tiap kelompok memberikan hasil penilaiannya kepada Ibu. Kemudian akan Ibu berikan penilaian dan juga paraf. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, untuk tugas yang dikumpulkan minggu depan adalah laporan tertulis kelompok secara lengkap hasil dari eksperimen yang telah kalian lakukan. Laporannya silakan kalian kumpulkan jadi satu dan perwakilan 1 orang dari kelas menaruhnya di ruang guru, bagian meja Ibu. Kemudian saat ini Ibu juga akan memberikan apresiasi kepada kinerja tim terbaik dalam kegiatan diskusi, eksperimen, dan juga presentasi hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok Yura. Selamat pada kelompok Yura. Silakan perwakilan dari kelompok Yura maju mengambil hadiahnya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu Deborah. Terima kasih. Sama-sama anak-anak. See ya.